Pengujian perancangan sistem embedded proyek lampu geser. Proyek lampu geser adalah sistem yang terdiri dari 4 lampu dan 2 button. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat. Seperti namanya, lampu geser. Kita di sini punya 2 button. Ketika kita memencet tombol yang kanan, dia akan bergeser ke kanan. Begitu pula kita memencet tombol yang kiri, dia akan bergeser ke kiri. Sistem ini terlihat simpel, tetapi untuk keandalan sistem ini sebenarnya dibuat dari 3 blok FSM. Bagaimana bloknya? Kita lihat. Inilah adalah rangkaian dari sistem lampu geser. Kita ada tombol, masuk ke debouncer, dan hasilnya diberikan kepada edge detector, kemudian hasilnya diberikan kepada lampu geser, sehingga menghasilkan pergeseran lampu yang kita lihat sebarusan. Di sini kita bisa melihat ada 3 blok utama, yaitu debouncer, edge detector, dan lampu geser. Ketiga blok ini memiliki FSM-nya masing-masing, yang digabungkan secara kaskade supaya masing-masing memberikan output, yaitu debounce dan edge, yang saling mendukung untuk membuat sistem lampu geser yang andal. Ini blok pertama, debouncer. Debouncer memiliki tugas untuk menghilangkan debouncing yang terjadi. Di sini kita akan bermulai dari state pertama, yaitu off. Ketika tombol ditekan, akan maju ke state on wait. Di sini akan melakukan perhitungan 100 hingga lanjut ke state on. Dan ketika tombol dilepas, akan berlanjut ke off wait dan menghitung 100 hingga off. Perhitungan counter ditujukan untuk melakukan pemfilteran terhadap debouncing yang terjadi. Hal ini dikarenakan ketika sistem sedang menghitung, dia tidak akan melihat pergerakan dari sinyal tombol, sehingga kasus debouncing yang terjadi akan dilewati begitu saja, hingga fenomena debounce sudah berlalu dan baru berlanjut ke state off ataupun on yang sudah seharusnya. Proses debouncing dapat dilihat dari serial monitor yang sudah diatur oleh pesan-pesan ini. Contohnya, ketika saya memencet tombol, button sedang dipencet dan kondisi debounce sedang 1 dan state berjalan pada 2. Dan ketika saya melepas tombol sudah dalam keadaan kosong, debounce juga kosong, dan state kembali ke 0. Jika kita melihat secara seksama dalam sini, saya akan memencet, button menjadi 1, debounce menjadi 1, dan state dalam kondisi state 2. Dan saya melepas, button menjadi 0, debounce menjadi 0, state menjadi 0. Jika kita lihat dalam seksama, state akan berubah ke 1, baru 2. Dan ketika saya melepas, state akan ke 3, baru kembali ke 0. Proses di state 1 dan state 3 itulah yang merupakan kondisi dalam proses counting, sehingga fenomena debouncing yang sedang terjadi dapat diabaikan, karena sistem sedang menghitung counting hingga 100. Kembali lagi ke blok selanjutnya. Kita akan berlanjut ke blok edge detector. Ini adalah FSM-nya, terdiri dari 2 state, low dan high. Di sini, tugas state ini adalah mendeteksi rising edge, sehingga tepat satu sinyal saja yang diteruskan, yaitu edge. Ketika dia rising, hanya 1 kali sinyal 1 diteruskan pada blok berikutnya. Karena kondisi rising edge dan sinyal yang diberikan hanya 1 kali, akan sedikit sulit untuk melihatnya, tetapi tetap bisa diamati dalam serial monitor. Ketika saya memencet, sepertinya sudah lewat. Saya memencet lagi, kelihatan ada 1 yang lewat, ada 01 di edge. Itulah sinyal edge. Kita lihat lagi lebih seksama. Oke, saya mencet lagi. Disitulah ada 1 sinyal edge yang menandakan perpindahan
lampu untuk blok berikutnya. Selanjutnya itu adalah lampu geser. Jika kita lihat dalam skema utama, lampu geser akan menerima H dari tombol 1 dan tombol 2, atau di sini A dan B. Kita lihat dalam FSM-nya, inputnya adalah A dan B, yang sudah kita bahas sebelumnya tepat satu sinyal. Sehingga satu sinyal inilah hanya meneruskan satu state, misalnya dari L1 ke L2, atau L2 ke L3, atau sebaliknya L3 ke L2, L2 ke L1. Inilah fungsi dari blok sebelumnya, sehingga satu sinyal saja yang meneruskan untuk perpindahan lampu. Lampu geser adalah blok utama, salah satu blok utama yang paling kelihatan di sini. Ketika saya memencet tombol dan memencet tombol, kita lihat pada serial monitor, saya akan memencet tombol ke kanan. Di sini sebelumnya LED 4 yang menyala. Saya memencet tombol ke kanan. Sekarang LED 1. Dan saya memencet tombol yang kiri. Kembali ke LED 4. Kita coba pengujian timing diagram yang sudah dibuat, yaitu dari L1, L2, L3, L4, kembali lagi ke L1. Kita coba. Kita lihat dalam serial monitor. Oke, sudah sesuai dengan timing diagram. Sekarang kita coba untuk tombol yang kiri. Kita lihat pada serial monitor. Hasilnya sama. Jadi, hasil pengujian sudah sesuai dengan timing diagram serta FSM yang dirancang. Begitulah hasilnya. Hasil dari proyek lampu geser perancangan sistem embedded. Hasilnya sudah sesuai dengan FSM dan juga timing diagram yang dirancang. Semoga hal ini dapat menambah semangat teman-teman dalam berkarya, dalam mencoba dan bereksperimen. Terima kasih.